Tahun ini mungkin kita susah. Tahun ini kita dikejar utang. Tahun ini kita dipermalukan gara-gara hutang, gara-gara hidup kita susah dijauhi teman. Tahun depan, dengan catatan isi koma 1000 tiap hari ya, salawat Jibrilnya. Tahun depan hidup kita berubah. Kita nggak susah lagi. Kita nggak ngutang lagi. Kita nggak dipermalukan orang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim emailnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomornya. Atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box buat yang mau beli di Shopee. Kedua buku ini bedanya apa? Beda dong, dalamnya beda, isinya beda. Jadi jangan khawatir beli dua buku isinya sama, ya enggak lah ya teman-teman ya. Kalau sama namanya cetak ulang, bukan ada dua bukunya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Lila di Purwokerto. Langsung aku baca. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lila dari Purwokerto. Saya mau tes sedikit nih Kak. Awalnya saya nggak sengaja iseng-iseng lihat video reel kakak seliwuran di FB, terus saya tonton sampai saya coba buka-buka YouTube kakak juga. Saya kepikiran dan tergerak pengen mencoba melakukan saran dari kakak, karena kebetulan posisinya saya lagi bingung Kak dengan kondisi saya saat ini. Saya ibu rumah tangga 2 anak dan suami saya kerjanya jualan yang penghasilannya nggak pasti. Saya ada tanggungan yang harus saya bayar setiap bulan, tapi 2 bulan terakhir ini lagi sedikit mengalami kendala Kak buat bayar sampai nunggak, belum lagi bayaran sekolah anak saya yang masih belum lunas. Saya bingung, saya berpikir pengen kerja, hitung-hitung pengen nambah penghasilan, dan sudah melamar kerja ke sana ke sini, belum dapat juga. Dan saya juga cari pinjaman sana sini juga nggak ada. Saya bingung sekali Kak, pusing setengah mati. Sampai akhirnya saya nyerah Kak, udah nggak tahu mau gimana. Saya ikutin saran kakak, sholat 5 waktu. Saya benerin yang tadinya bolong-bolong, sholat sunnah juga, terus saya sholawat juga sebisa saya, yang sebisa saya Kak, yang pendek-pendek, kurang lebih dalam sehari paling cuma 100 kali salawat Jibrilnya ya. Dan setelah itu saya berpikir untuk ikhlaskan semua yang saya alami saat ini sambil berharap ada pertolongan dari apa yang sudah saya amalkan. Awalnya dalam 7 hari saya dapat ujian bertubi-tubi, sedih banget Kak, ada aja masalah yang datang pada saya dan suami saya yang membuat kondisi saya semakin sulit dan gak ada pemasukan sama sekali. Untuk makan aja saya terkadang bingung, apalagi bayar hutang cicilan. Tapi saya berusaha tenang, tetap positive thinking, malah kondisi itu membuat saya tambah semangat buat baca amalan terus setiap hari. Dan alhamdulillahnya Kak, setelah saya istiqomah setelah 7 hari itu, pertolongan datang tanpa saya duga Kak, Masya Allah. Yang tadinya saya tidak ada lagi yang menolong, tiba-tiba dapat pinjaman dari saudara-saudara saya yang lain Kak. Dan bukan cuman itu, saya juga dapat rezeki nomplok secara cuma-cuma, walaupun nggak seberapa, tapi setidaknya saya sedikit lega bisa buat makan dan menutup hutang sementara.
Emang dahsyat berkat salawat Kak, Masya Allah. Dan semoga dengan saya selalu amalkan itu, saya akan dapat banyak kebaikan saya ke depannya. Amin. Terima kasih Kak ilmunya. Semoga Kak Mel dan keluarga selalu diberi nikmat, sehat, dan panjang umur, dan sukses selalu Kak Mel. Amin. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak Lila di Purwokerto. Mbak Lila ini suaminya dagang. Dan Mbak Lila juga punya cicilan teman-teman, yang tiap bulan cicilan bulanan gitu ya. Nah, cuma namanya dagang, kadang ada ramenya, kadang ada sepinya. Gara-gara lagi sepi, udah 2 bulan cicilan nunggak, tambah lagi anak bayaran sekolahnya belum lunas. Bingung, sampai-sampai bingung, mau makan pun bingung gitu loh, sampai harus ngutang ke warung dan lain-lain. Pinjem ke sana sini juga nggak dapet. Gak sengaja Mbak Lila di Purwokerto ini ngeliat reels aku di Facebook. Oh ternyata ada ya Pak sholawatan gitu loh, bisa menyelesaikan masalah. Coba baca sholawat. Yang dibaca sama Mbak Lila sholawat Jibril sehari 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Begitu dia tiap hari baca 100 kali. Tapi kok dirasa-rasa udah baca sholawat, rasanya ujian bertubi-tubi ya. Kok nggak kayak yang ada di reelsnya Kak Mel? Kok nggak kayak yang ada di testimoni di TikTok IG-nya Kak Mel ya? Karena rata-rata gitu ya, kenapa ya? Teman-teman ya, satu yang perlu kalian ingat, jangan pernah mikir udah baca sholawat kok ujian bertubi-tubi. Udah baca sholawat kok tagihan malah jadi makin banyak. Teman-teman, ngutangnya kan sebelum baca sholawat. Yang kalau udah waktunya ditagih ya ditagih. Bukan berarti pas baca sholawat harus mereka nggak jadi pada nagih, pada hilang semua yang ngutangin kita, kan nggak gitu. Nggak tiba-tiba langsung lunas. Dan kalaupun dilunasi sama Allah langsung saat kita baca sholawat bisa. Cuma masalahnya kita pantas nggak gitu loh. Udah sebanding belum? Makanya perlunya introspeksi diri. Aku selalu ngingetin ke kalian, introspeksi diri. Jangan suka nyala-nyalain, udah sholawat kok nggak ada pertolongan. Introspeksi diri. Emangnya sholawat yang kita baca hari ini sudah bisa menutup dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu? Kita sering lalai, kita sering nggak sholat, kita sering ninggalin sholat kan? Kita sering ninggalin sholat, kita sering sholat udah waktunya mau habis. Lalai kita. Jadi teman-teman perlu banget introspeksi diri. Supaya apa? Supaya kita sadar diri. Lalu bagaimana solusinya? Tambahin jumlah sholawatnya. Kalau aja Mbak Lila baca sholawatnya 1000, beda cerita tuh. Beda ceritanya. Tapi Masya Allah 100 aja sama Allah ditolong. Di hari ke-7 udah pantes nih, sholawatnya udah 700-an kan? Kan 7 hari. Sehari 100. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 7 hari 700. Baru deh mulai datang pertolongan. Kalau mbaknya baca sehari 1000, sehari udah seminggu 7 hari 7.000 kan, beda lagi tuh. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar ya, nanti pelan-pelan dari yang sehari 100 insya Allah Mbak Lila bisa sehari 200, 300, 400, 500, 1000. Emang gimana sih caranya biar bisa istiqomah? Caranya pertama dipaksa. Nggak bisa kalau nggak dipaksa. Semua ibadah harus kita paksakan teman-teman. Supaya jadi apa? Jadi kebiasaan, jadi terbiasa. Jadi paksa, oh aku mau punya target sehari 500 sholawat misalnya. Jadi kalau 500 sholawat berarti tiap habis sholat 100. Ya udah paksa duduk, habis sholat baca 100. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 100 kalau sholawat Jibril itu cuman ngabisin waktu 2 sampai 3 menit doang teman-teman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita kalau nonton ya, nonton drakor misalnya, nonton di YouTube, nonton apapun, nonton main HP aja ya, 2 menit kan nggak berasa ya. Bahkan bisa sampai tahu-tahu udah habis 1 jam waktu berlalu. Masa baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 2 menit aja, kita nggak bisa. Ringan loh itu. Ya teman-temannya, jadi biasain baca sholawat tiap habis sholat. Supaya jadi terbiasa, paksa 100. Mbak tapi masih berat Mbak, aku tuh sibuk. Ya udah turunin. Jadi misalnya tiap habis sholat 10-11 aja sallallahu ala Muhammad. Cobain deh teman-teman. 100 itu sedikit banget. Nanti terbiasa dari tiap habis sholat 100, nanti lama-lama 200. Akhirnya apa? 1000 sehari. Masya Allah. Kalau kita bisa baca sholawat setiap hari istiqomah 1000. Sholawat pendek aja sehari 1000 setiap hari istiqomah. Insya Allah.
Ya, tahun ini mungkin kita susah. Tahun ini kita dikejar utang. Tahun ini kita dipermalukan gara-gara hutang, gara-gara hidup kita susah dijauhi teman. Tahun depan, dengan catatan istiqomah 1000 tiap hari ya, salawat Jibrilnya. Tahun depan hidup kita berubah. Kita nggak susah lagi. Kita nggak ngutang lagi. Kita nggak dipermalukan orang lagi. Kita nggak dijauhi lagi teman-teman. Kita berubah jadi orang yang lebih baik. Percaya nggak? Cobain aja sendiri. Ya, 1000 tapi istiqomah, bukan 1000 hari ini, besok lusa ngilang, nanti 1000 lagi, nanti ngilang, bukan begitu. Tapi satu lagi catatan, jangan pernah tinggalin sholat. Dan insya Allah kalau kita istiqomah baca sholawat, sholatnya nggak bakalan tinggal. Iman selalu naik turun. Tapi kalau kita selalu baca sholawat, insya Allah kita terjaga sholatnya. Dan tetap mesti dipaksa ya teman-teman, karena kalau nggak dipaksa susah. Setan nggak pernah berhenti nih menggoda kita supaya kita nggak ibadah. Jadi paksa lawan mereka dengan kita paksakan diri kita. Kita dikasih dua pilihan. Kita mau ngikutin kata setan atau kita mau lawan kata setan. Kita dikasih dua pilihan. Kita mau lawan dengan kita sholat atau kita ikutin kata setan. Ya udah deh, ntar aja sholatnya, besok aja deh. Ntar aja deh kalau udah tua. Tuh, nauzubillah, kalau umurnya sampai tua. Ya kan teman-teman? Masya Allah banget, setelah Mbak Lila istiqomah sholawat 100 datang pertolongan yang bertubi-tubi. Mulai dari dapat pinjaman dari saudara-saudaranya, ada yang mau minjemin, jadi bisa kebayar sekolah anaknya dan bisa bayar cicilannya. Bisa untuk bayaran anaknya dan bisa untuk bayar cicilan, alhamdulillah. Kemudian dapat juga rezeki nomplok yang walaupun gak seberapa tapi Masya Allah banget katanya. Ya Allah, dahsyat banget ya teman-teman ya. Jadi semuanya yang lagi pada nonton aku, kalau misalnya kalian lagi bingung, lagi susah, lagi ruwet, baca sholawat. Sholawat apa terserah. Kalau kalian misalnya pemula mau mulai bersolawat, yang pendek aja. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Tuh barusan aku baca 3 kan, insya Allah langsung dapat 30 ampunan dosa. 30 dosa aku langsung dihapus otomatis sama Allah dan dapat 30 rahmat. Itu 3. Gimana kalau seharian kita baca 1000? Insya Allah 10.000 dosa kita dihapus dan 10.000 rahmat diberikan oleh Allah. Betapa pentingnya dosa kita tuh harus terhapus. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan doa kita terhalang, karena salah satu yang menyebabkan doa kita belum terkabul adalah dosa. Jadi kejar ampunan Allah. Makanya salawatnya jangan kejar hasil, tapi kejar ampunan Allah. Maka ketika dosa-dosa kita terhapus, doa-doa kita insya Allah segera terkabul, gitu ya. Dan tetap selalu ingat, ketika kita minta sama Allah, Allah tuh langsung siapin buat kita. Yang minta anak udah disiapin sama Allah. Yang minta pekerjaan udah disiapin pekerjaannya sama Allah. Tinggal nunggu kepantasan kita. Kapan kita pantas dikasihnya, langsung dikasih. Udah disiapin pokoknya, tenang aja. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Lila di Purwokerto lancar terus rezekinya, lunas hutangnya, bertambah bacaan salawatnya, maksudnya bertambah jumlah salawatnya, bisa 1000 sehari ya Mbak. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya lancar, doa-doanya segera diijabah, hutang-hutangnya juga lunas, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.